Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razan Alizimi Ramadana dengan NIM 2514301018 dari kelas STR Keperawatan tingkat 1 reguler 1. Jadi di sini saya akan membahas hafalan tentang sistem saraf. Baik, yang pertama itu ada bagian-bagian saraf. Ada dendrit. Dendrit itu dia berfungsi sebagai penerima impuls dari sel saraf lainnya. Lalu yang kedua itu ada badan sel. Badan sel itu dia berfungsi sebagai pusat metabolisme sel saraf. Yang ketiga itu ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini dia berfungsi untuk mempercepat transmisi. Yang keempat itu ada terminal akson. Terminal akson ini dia berfungsi menghantarkan impuls sel saraf menuju ke neuron lainnya. Yang kelima itu ada nukleus. Nukleus ini dia sebagai pengatur seluruh aktivitas yang ada di sel saraf. Lalu selanjutnya itu ada akson. Akson ini dia sebagai penghantar impuls dari badan sel menuju ke terminal akson. Oke, selanjutnya ada selubung mielin. Selubung mielin ini dia berfungsi untuk melindungi akson dan juga mempercepat impuls sel saraf. Lalu yang terakhir itu ada sel Schwann. Sel Schwann ini dia berfungsi membentuk selubung mielin di sekitar akson. Lanjut, yang selanjutnya itu ada bagian-bagian otak. Yang pertama itu ada lobus frontal. Lobus frontal ini dia berfungsi mengendalikan emosi, perilaku, dan juga fungsi intelektual. Yang kedua ini ada lobus temporal. Lobus temporal itu dia berfungsi dalam memori, pendengaran, dan juga pengenalan wajah. Lalu ada lobus parietal. Lobus parietal ini dia berfungsi pada fungsi-fungsi sensorik seperti sentuhan, nyeri, dan juga suhu. Yang keempat itu ada lobus occipital. Lobus occipital ini dia berfungsi pada proses informasi visual. Setelah itu ada cerebellum. Cerebellum ini dia berfungsi sebagai pengendali keseimbangan tubuh dan juga dia pengatur postur tubuh. Lanjut, yang terakhir itu ada batang otak. Batang otak ini dia berfungsi pada fungsi-fungsi vital. Contohnya pada pernapasan, tekanan darah, dan juga detak jantung. Oke, selanjutnya ada 12 saraf kranial. 12 saraf kranial ini yang pertama itu ada olfaktori. Olfaktori ini berfungsi pada rangsangan sensasi bau pada indera penciuman. Selanjutnya itu ada optikus. Optikus ini merangsang mata pada indera penglihatan. Selanjutnya itu ada okulomotor. Okulomotor ini dia berfungsi sebagai penggerak sebagian besar otot mata. Selanjutnya itu ada toklear. Toklear ini dia berfungsi sebagai penggerak otot mata, tapi hanya beberapa saja. Selanjutnya itu ada trigeminal. Trigeminal ini dia berfungsi merangsang pada sentuhan di wajah. Selanjutnya itu ada abdusen. Abdusen itu dia berfungsi pada abduksi mata. Selanjutnya itu ada facialis. Facialis itu dia berfungsi sebagai perangsang ekspresi pada wajah. Selanjutnya itu ada vestibulococlear. Vestibulococlear ini dia berfungsi pada rangsangan pendengaran, rangsangan bunyi pada sistem pendengaran. Selanjutnya itu ada glosopharyngeal. Glosopharyngeal ini dia berfungsi pada posterior lidah pada sensasi rasa. Selanjutnya itu ada vagus. Vagus ini dia berfungsi pada pengendali organ-organ dalam. Lalu ada aksesorius.
Aksesorius ini dia berfungsi menggerakkan kepala. Lalu ada hipoglosal. Hipoglosal ini sebagai penggerak lidah. Lalu yang selanjutnya itu ada saraf spinal. Saraf spinal itu yang pertama itu ada cervical nerve. Cervical nerve ini terdiri dari C1 sampai C8. Dia meliputi cervical plexus, brachial plexus, dan juga cervical engagement. Lalu ada thoracic nerve. Thoracic nerve ini terdiri dari T1 sampai T12 yang mencakup intercostal nerve dan juga lumbar engagement. Lalu ada lumbar nerve. Lumbar nerve ini terdiri dari T1 sampai T6. Lumbar nerve ini terdiri dari L1 sampai L6 yang terdiri atau mencakup lumbar plexus. Selanjutnya itu ada sacral nerve. Sacral nerve ini terdiri dari S1 sampai S5. Dia mencakup sacral plexus dan juga cauda equina. Yang terakhir itu ada coccygeal nerve. Itu dia terdiri dari C0. Oke, baik, segitu saja video pembahasan hafalan sistem saraf dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.